Selamat pagi anak-anak ibu kelas 7. Kita berjumpa lagi dalam belajar seni budaya. Masih dalam situasi PJJ kita ya nak ya. Ibu berharap anak-anak ibu tetap keadaan sehat semuanya. Dan yang paling utama itu adalah tetap semangat belajar darinya ya nak. Nah, kembali kita belajar seni budaya kelas 7 untuk materi kita yang ketujuh. Nah, kali ini kita masuk ke cabang yang ketiga dalam seni budaya, yaitu seni tari. Nah, apa itu seni tari? Nah, di sini anak-anak ibu suka menari nggak semuanya? Ya, pada umumnya tidak semua orang bisa untuk menari. Ya, untuk yang menari itu adalah orang-orang yang memiliki keahlian khusus, ya, yang sudah dilatih ataupun yang sudah memiliki hobi menari dari usianya sejak kecil. Nah, di materi kita kali ini kita akan membahas tentang ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Apa ya yang dimaksud dengan ruang, waktu, dan tenaga pada tari? Pada umumnya, unsur yang paling utama dalam tarian itu adalah gerak, ya. Jadi, yang digerakkan itu adalah seluruh tubuh dari atas kepala hingga ke ujung kaki. Nah, yang pertama itu yang harus kita ketahui adalah pengertian elemen gerak tari. Elemen gerak tari itu merupakan unsur yang terdapat di dalam tarian. Nah, apa itu elemen gerak tari? Nah, idea merupakan suatu perasaan yang ditunjukkan pada tarian yang didasarkan pada ruang, waktu, dan tenaga. Jadi, ruang, waktu, dan tenaga itu merupakan satu perpaduan yang terkumpul dalam suatu elemen. Itu dia maksudnya di sini. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang tarian ini dibagi menjadi dua kategori ya, dua pembagian tarian. Yang pertama adalah kategori gerak murni. Gerak murni adalah gerak asli yang diubah menjadi gerak yang indah tetapi tidak memiliki makna. Namanya juga sudah murni, berarti tidak ada di situ perpaduan, tidak ada percampuran dari gerakan-gerakan yang lain. Dia asli gerakannya. Nah, yang kedua adalah gerak maknawi. Perbedaannya dari gerak murni adalah dia diubah menjadi gerakan yang indah dan bermakna, memiliki arti dari setiap gerakannya tersebut. Sudah jelas ya nak perbedaan gerak murni dan gerak maknawi. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang apa itu elemen-elemen gerak tari. Banyak ya yang terdapat elemen-elemen pada gerak tari. Yang pertama itu adalah gerak ya. Tarian tanpa suatu gerak itu bukan dikatakan dengan tarian ya. Namanya juga menari. Jadi menari itu harus memiliki badan yang lentur, tidak kaku ya. Itu unsur utama pada tari itu adalah gerakan. Jadi harus memiliki gerakan yang lincah dalam menari. Yang kedua adalah ruang. Ruang jelas ya, kita harus memiliki ruang yang besar ketika jumlah penarinya banyak. Jadi harus disesuaikan dengan ruangan, ada ruangan sempit dan ada ruangan yang melebar. Jadi jangan mempergunakan ruangan sempit kalau jumlah penarinya itu lebih dari 20 ataupun sekitar dari 30. Itu dia dimaksudkan dengan ruang, ya. Baru yang ketiga adalah waktu. Waktu di sini berbicara tentang durasi. Ya, waktu itu diseragamkan dengan gerakan, hitungan dalam tarian. Jadi setiap gerakan ini memiliki arti, ya, memiliki hitungan. Jadi dia disebutlah itu dengan waktu. Jadi ada hitungannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi dia dikategorikan dengan waktu. Nah, elemen yang berikutnya adalah tenaga. Tenaga ini berarti adanya kekuatan, adanya power di situ ya. Jadi tidak melemah. Namanya juga kita memerlukan gerak. Berarti gerak di sini adalah memerlukan suatu tenaga ya. Nah, berikutnya
di sini ada beberapa video tentang elemen-elemen gerak tari yang merupakan unsur gerak, waktu, dan juga tenaga. Silahkan disimak video berikut ini ya nak, dan coba kamu ikutin videonya dengan baik. Waktu. Ini yang dikatakan dengan waktu. Ya. Waktu terbagi dua, yaitu waktu pendek, dan yang kedua waktu panjang. Masuk elemen yang ketiga, yaitu tenaga. Oke, paham kan nak? Video yang tadi itulah gerakan-gerakan yang terkandung di dalam elemen-elemen gerak tari. Apa aja tadi? Yang pertama adalah ya, ruang. Baru yang kedua adanya waktu. Ya benar. Baru yang ketiga adanya suatu tenaga, ruang, waktu, tenaga ya. Jadi ingat, itulah unsur yang utama kalau kamu memiliki hobi untuk menari. Nah, berikutnya yang terakhir adalah pelaksanaan tugas. Tugas kita untuk materi kita yang ke-7 kali ini ya. Yang pertama itu ada soal, 5 soal ya. Jadi kamu harus kerjakan baik-baik, kamu jawab, dan terlebih dahulu kamu baca dulu modulnya sehingga kamu bisa menjawab. Usahakan jangan ada yang merah nilainya ya nak ya dalam menjawab ke-5 soal ini. Yang pertama, apakah pengertian elemen gerak tari? Yang kedua, harus dijelaskan. Ya, dijelaskan apa itu pengertian gerak maknawi, apa itu pengertian gerak murni. Kalau dibilang jelaskan, dijelaskan ya nak secara singkat ya. Baru yang ketiga, tuliskan 4 elemen gerak tari. Hanya dituliskan saja, tidak perlu dijelaskan. Baru yang keempat, tuliskan 3 hal-hal penggunaan tenaga dalam gerak tari. Dan yang kelima adalah apakah pengertian waktu dalam tarian. Paham ya anakku? Semoga anak-anak ibu melaksanakan tugasnya tepat waktu. Jangan menunda-nunda pekerjaan sehingga tidak menumpuk pekerjaannya nak ya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di materi berikutnya. Terima kasih dan salam sehat.